Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayana dengan NIM 444240036. Di sini saya akan melakukan pengujian menggunakan SPSS dari data sama ya, lama fermentasi untuk petak utama dan konsentrasi lagi untuk anak petak. Untuk petak utama memiliki 3 taraf, yaitu 12 jam, 24 jam, dan 36 jam. Untuk konsentrasi ragi atau anak petak itu mempunyai 4 taraf, yaitu 1,25%, 2,50%, 3,75%, dan 5%. Nah, sebelum itu kita harus mempunyai tabel seperti ini untuk uji menggunakan SPSS. Jadi lanjut aja, langsung aja kita buka SPSS-nya. Nah, kita ke variable view. Kita tulis di sini faktor A. Terus di sini, oh ya, ini kita ujinya RAL dulu. Jadi di sini kita tulis ulangan. Terus di sini random. Karena data kelas A itu randomman, jadi kita pakainya randomman. Nah, untuk label faktor A itu apa tadi? Faktor A atau anak petak itu tadi lama fermentasi. Jadi tulis di sini lama fermentasi. Nah, untuk faktor B tadi konsentrasi lagi. Nah, untuk ulangan itu tetap ulangan. Untuk randomman juga. Nah, untuk di value-nya itu tadi faktor A itu mempunyai berapa taraf? Faktor A itu mempunyai 3 taraf. Jadi kita tulis sebanyak 3 kali. Labelnya apa? Tadi ada 12 jam, 24 sampai 36 jam ya. Jadi kita tulis di sini 24 jam. Terus 2 itu salah. Label 1 tuh 12 jam. Terus yang kedua 12 jam. Yang kedua 24 jam, maaf. Terus yang ketiga itu 36 jam. Klik OK. Nah, untuk faktor B, tadi faktor B itu faktor B mempunyai 4 taraf, jadi tulis 4 kali juga. Tadi berapa labelnya itu ada, yang pertama itu 1,25%, yang kedua 2,50, terus yang ketiga itu 3,75%, yang keempat itu 5%. Nah, klik OK. Nah, untuk ulangan tadi mempunyai 3 ulangan, jadi tulis juga sebanyak 3 kali. Klik OK. Nah, untuk randomnya tetap gini ya. Untuk measure-nya kita pilih yang nominal. Untuk randomman kita pilih yang slash. Kenapa yang slash? Karena randomman ini yang akan kita uji. Selanjutnya kita ke data view. Nah, data yang dari Excel itu pindahin. Tadi benar ya, untuk ininya 12 jam segala macamnya udah benar. Lanjut kita masukin di sini, ini blok dari sini. Tinggal di blok aja, terus disalin ya, kita copy aja. Nah, ini udah masuk ya, udah bener segini. Ada 36 satuan percobaan. Nah, untuk analisis kita pilih yang analyze, terus kita pilih yang general linear model, terus pilih yang univariate. Nah, untuk randomman karena ini yang akan kita analisis, kita pindahin ke dependent variable. Nah, untuk lama fermentasi kita fix faktor, konsentrasi juga sama. Nah, untuk ulangan kita masukkan ke random faktor, terus kita pilih yang model. Untuk model kita pilih yang custom. Nah, ini pindahin. Untuk tipenya tetap interaksi, jadi kita pilih di sini, pindahin, masukkan maksudnya.
Selanjutnya kita interaksikan faktor A dengan ulangan, itu sama dengan galat A. Masukkan, terus interaksikan faktor A dan faktor B. Nah, untuk include intercept-nya itu jangan dicentrang ya. Kenapa? Jangan, karena udah dari sananya, udah dari pas gitu. Terus kita tinggal continue aja, ya kan. Terus kita ke post hoc, kita masukkan untuk post hoc, kita pilih yang dan kan, terus kita continue. Option kayaknya enggak deh, soalnya pas uji itu enggak ada. Jadi kita klik ya oke. Nah, ini dia outputnya. Kita bandingkan dengan tadi yang DSA STAT itu ya, yang RAL. Kita bandingkan. Nah, sama di sini juga ya. Untuk SS-nya itu segini, sekian. Measure-nya juga sama. Nah, F hitung di sini. Ini cuma beda ya, nggak tahu kenapa beda. Tapi yang lainnya tuh sama. 8,766. Ini 13, ini 49. Nah, di sini juga signifikannya itu, jadi kan patokan kita, signifikan kita adalah 0,05. Nah, si faktor A itu kan signifikannya 0,0002, jadi dia lebih besar dibanding 0,05. Lebih kecil dibanding 0,05. Jadi sangat berbeda nyata. Nah, untuk di faktor B juga sama, dia signifikannya 0,001. Jadi 0,01 itu lebih kecil dibanding 0,05. Jadi sangat berbeda nyata juga. Nah, untuk di interaksi juga sama, interaksi itu dia 0,00. Interaksi ya, untuk di interaksi juga sama 0,000. Nah, 0,00 itu kan lebih kecil dibanding 0,05. Jadi dia sangat berbeda nyata juga. Jadi sama antara SPS dengan DSA STAT. Nah, kita lihat di subset. Untuk di subset lama fermentasi. Nah, ini jadi perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3 itu sangat berbeda nyata antara perlakuan. Dia di subset 1, 2, dan 3, artinya dia sangat berbeda nyata antar perlakuan. Nah, untuk di konsentrasi lagi, nah ini kan untuk subset perlakuan 4 itu dia di kolom 1, dia tuh sangat berbeda nyata dengan perlakuan 1, 2, dan 3. Nah, tapi perlakuan 1, 2, dan 3 itu tidak berbeda nyata, jadi dia berada di kolom yang sama gitu. Selanjutnya kita uji yang RAK ya, RAK mana ininya nih. Datanya sama ya, jadi perbedaannya cuma di kelompok aja, karena ini RAK. Untuk RAL tadi pakai ulangan dan ini pakai kelompok, iya kan. Langsung aja kita masuk ke SPSS. Untuk kita masuk ke variable view sama ya, faktor A. Terus ini faktor B. Yang membedakan hanya kelompok aja. Labelnya sama, lama fermentasi. Ini konsentrasi lagi. Ini kelompok. Nah, untuk di value-nya sama, karena tadi faktor A punya 3 taraf, jadi tulis sebanyak 3 kali label tadi.
12 jam ya. Klik OK. Untuk faktor B atau anak petak itu mempunyai 4 taraf, jadi tulis sebanyak 4 kali tadi sama aja ya. 1,25%, 2 itu 50%, 3 4 itu 5%. Ulangannya juga sama ya, tadi mempunyai 3 ulangan, 3 kelompok maksudnya, jadi tulis sebanyak 3 kali. Udah ya. Terus di measure-nya kita pilih yang nominal. Pilih yang slice karena ini random yang akan diuji. Udah, nah udah gitu, kita masukin datanya ya, yang dari Excel. Kita blok yang dari sini. Kita masukin. Nah, selanjutnya kita pilih analyze general linear model univariate. Ini udah dimasukin semuanya. Tadi sempat ada kesalahan. Yang ini juga udah ya, faktor A segala ininya. Terus kita ininya jangan dicentrang. Terus continue. Terus kita ke post hoc. Ini masukin. Terus kita pilih yang dan kan. Terus kita continue. Terus udah. Terus kita klik OK. Nah, ini dia outputnya. Kita bandingkan dengan Excel. Kita bandingkan dengan DSA STAT yang udah tadi kita uji. Nah, di sini juga dia sama nih. Jadi kan kita juga 0,05 patokannya ya, signifikan levelnya. Nah, di sini kelompok itu mendapatkan 0,02, artinya dia lebih kecil dibanding 0,05. Jadi dia tidak berbeda nyata. Tapi untuk faktor A, faktor B, faktor A itu tadi signifikan 0,02, dia lebih kecil dibanding 0,05, artinya dia lebih kecil, jadi dia sangat berbeda nyata. Untuk kelompok dia kan lebih besar, nah segini, jadi dia tidak berbeda nyata. Jadi yang berbeda nyata tuh di sini faktor A, faktor B, dan juga interaksi. Nah, sama ya untuk di sini juga hitung. Nah, kita lihat di sininya juga di subset perlakuan 3, 2, dan 1 tuh sangat berbeda nyata. Nah, di sini juga sangat berbeda nyata, dia di kolom 1, 2, dan 3. Artinya ya beda gitu. Nah, untuk di subset konsentrasi lagi juga itu perlakuan 4 sangat berbeda nyata dengan perlakuan 1, 2, dan 3. Tapi perlakuan 1, 2, dan 3 itu tidak berbeda nyata. Sama kayak di sini. Nah, kolom juga A dan B sama ya, di kolom 1, tapi si perlakuan 4 tuh di kolom yang berbeda gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.